Halo semuanya, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang studi kasus penerapan metode pengembangan sistem informasi untuk memenuhi tugas manajemen proyek sistem informasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Desiasi Utama dengan NIM 201031140 dan anggota kelompok lainnya yaitu Nikadek Murtika Dewi dengan NIM 201031122. Selanjutnya ada IGD Andi Wantara dengan NIM 201033555 dan yang terakhir ada Kresentia Kalista dengan NIM 201031108. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan sistem informasi dengan metode prototype dengan studi kasus penjualan dan pemesanan pada toko bunga atau florist. Tahapan metode prototype yaitu ada 8. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua ada mendesain prototype. Yang ketiga, membangun prototype. Yang keempat, pengujian prototype. Yang kelima, evaluasi dan perbaikan prototype. Yang keenam, pengembangan sistem. Yang ketujuh, pengujian dan evaluasi sistem. Terakhir yaitu peluncuran sistem. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap awal yang paling penting dalam pengembangan sistem informasi, prototype. Pada tahap ini, kebutuhan bisnis dan tujuan dari sistem informasi yang akan dikembangkan harus dipahami dengan baik. Hal ini bertujuan agar prototipe yang dibuat sesuai dengan kebutuhan bisnis dan dapat memberikan nilai tambah yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam analisis kebutuhan sistem informasi untuk toko florist. Yang pertama, manajemen stok. Florist harus memantau dan mengelola persediaan bunga dan tanaman secara efektif agar tidak kekurangan stok. Oleh karena itu, sistem informasi harus dapat memantau persediaan, memperkirakan permintaan, dan mengirimkan pemberitahuan otomatis saat stok menipis. Selanjutnya, pembelian dan pembayaran. Sistem informasi harus dapat memfasilitasi pembelian bunga dan tanaman oleh pelanggan secara online dan di toko. Sistem harus dapat mengelola daftar harga, menerima pesanan, dan memproses pembayaran melalui berbagai metode pembayaran. Selanjutnya, pelacakan pesanan. Sistem informasi harus dapat melacak status pesanan pelanggan dan memberikan notifikasi saat pesanan telah selesai atau sedang dalam proses pengiriman. Selanjutnya, manajemen pelanggan. Florist harus memelihara hubungan yang baik dengan pelanggan dan memperoleh informasi pelanggan untuk keperluan promosi dan pemasaran. Oleh karena itu, sistem informasi harus dapat memelihara daftar pelanggan dan melakukan analisis perilaku pelanggan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya, pelaporan dan analisis. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan dan analisis tentang penjualan, persediaan, dan perilaku pelanggan untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada desain prototype, di mana tahap selanjutnya yaitu ada desain prototype yang dibuat untuk memvisualisasikan konsep dari sistem informasi yang akan dikembangkan. Desain ini mencakup tampilan antarmuka, alur kerja, dan struktur database yang direncanakan. Desain ini merupakan acuan utama dalam pembangunan prototipe sistem informasi. Dalam tahap desain prototipe bisnis florist, beberapa hal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain antarmuka pengguna, di mana desain ini bertujuan untuk memudahkan pengguna sistem informasi. Desain ini meliputi tata letak halaman, pengaturan navigasi, dan elemen visual seperti tombol, icon, dan gambar. Yang kedua, ada arsitektur sistem, di mana bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan bisnis. Arsitektur sistem ini meliputi struktur database,
sistem manajemen konten, server, dan elemen teknis lainnya yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem. Yang ketiga, ada rancangan database, di mana rancangan database ini bertujuan untuk memastikan bahwa data dapat diakses dengan mudah dan aman oleh sistem informasi. Rancangan ini meliputi desain struktur tabel, hubungan antar tabel, dan definisi kolom. Yang terakhir yaitu desain fitur dan fungsionalitas yang bertujuan untuk menentukan fitur dan fungsionalitas yang diperlukan dalam sistem informasi. Desain ini meliputi fitur pencarian, pembayaran online, sistem manajemen persediaan, dan fitur-fitur lainnya yang diperlukan dalam sistem informasi Floris. Selanjutnya yaitu ada pembangunan prototype, di mana tahap selanjutnya yaitu pembangunan prototype yang dilakukan pengkodean dan pembangunan prototipe sistem informasi. Prototipe ini dibuat dengan fitur-fitur yang paling utama dan relevan dengan kebutuhan bisnis Floris sesuai dengan desain yang telah ditentukan pada tahap kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengujian prototipe. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengevaluasi kinerja dan fungsionalitas dari prototipe. Pengujian ini mencakup pengujian fungsional, pengujian integrasi, pengujian beban, dan pengujian keamanan. Pengujian ini bertujuan untuk menemukan bug dan masalah lain yang mungkin terjadi pada prototipe. Evaluasi dan perbaikan. Tahap selanjutnya dilakukan evaluasi dan perbaikan. Pada sistem informasi prototipe, beberapa perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas sistem, seperti meningkatkan kecepatan loading halaman dan memperbaiki bug yang ditemukan. Proses evaluasi dan perbaikan ini dapat dilakukan secara iteratif hingga prototipe mencapai kinerja dan fungsionalitas yang optimal. Pengembangan sistem. Tahap selanjutnya dilakukan pengembangan sistem informasi yang lebih lengkap dengan mengintegrasikan seluruh kebutuhan bisnis yang teridentifikasi. Proses pengembangan ini melibatkan seluruh tim pengembangan dan pemilik bisnis. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap selanjutnya ada pengujian dan evaluasi sistem. Tahap selanjutnya dilakukan pengujian dan evaluasi sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem informasi sudah memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada peluncuran sistem. Tahap selanjutnya yaitu sistem informasi resmi diluncurkan dan diimplementasikan di perusahaan. Peluncuran ini melibatkan seluruh tim pengembang dan pemilik bisnis untuk memastikan bahwa sistem informasi siap digunakan oleh pengguna akhir. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan metode pengembangan sistem informasi prototipe bisnis Floris memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengevaluasi sistem yang sedang dikembangkan sejak awal. Dalam pengembangan sistem informasi prototipe, penting untuk memperhatikan kebutuhan pengguna dan penting juga untuk melakukan evaluasi terhadap prototipe yang telah dibuat, juga memperbaikinya sesuai dengan feedback dari pengguna. Hal ini bertujuan agar sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna dengan baik. Sistem informasi yang dikembangkan menggunakan metode prototipe ini adalah sistem yang masih dalam tahap pengembangan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini, presentasi ini saya tutup. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.